Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kapten Timnas yang saya hormati, Punggawa tim hukum, Pak Ari, para penggawa tim hukum yang depan ini, Pak Herman, semua, dan yang hadir semua, Ustaz, Habib, dan semua yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini suatu hari yang masih dalam keadaan suasana Idul Fitri, ya, saya sampaikan mohon maaf lahir batin. Ya, suasana masih cerah semua, suasana Lebaran pulang kampung itu paling enak. Ya, pulang kampung itu, pulang ke Jakarta itu masih suasana cerah semua. Ya, walaupun kampung tidak di luar Jakarta, tapi kita sudah terdidik. Pulang kampung di rumah pun di Jakarta masih seperti suasana pulang kampung. Mohon maaf lahir dan batin. Saudara yang hadir di sini ini dan tentu seluruh tim Anies dan relawan perjuangan seluruh Indonesia adalah orang-orang tulus, orang-orang jujur, orang-orang yang berjuang karena memang semata-mata menghendaki Indonesia yang lebih baik. Amin. Karena itu napasnya panjang, ya, napasnya panjang, dan sebaliknya ada orang yang napasnya bisa pendek. Kalau perjuangan itu tidak karena ketulusan, ya, karena niat yang bersih, niat yang suci. Dengan napas panjang ini kita juga berharap, ya, bahwa perjalanan belum selesai. Perjalanan kita panjang dan perjuangan belum berhenti. Karena itu saya selalu mengingatkan, jangan berpesta pora dulu, kira-kira gitu. Jangan dulu berbicara tentang koalisi kabinet, ya. Karena apa yang ditetapkan oleh KPU baru perolehan suara masing-masing. Belum ada penetapan KPU siapa capres cawapres terpilih, belum ada. Ya. Kalau sudah capres cawapres terpilih, tidak usah lagi kita gugat, karena atribut capres cawapres selesai, ditambahkan terpilih. Saya kira fasilitas capres cawapres semuanya masih sama sekarang ini. Jadi karena itu ini belum selesai. Kemudian saudara sekalian, justru perolehan suara itu masih jadi persoalan. Karena itulah yang sekarang kita menunggu detik-detik putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jujur, bocoran halus pun udah direkam ya. Bocoran halus pun saya menerima.
lama. Karena begini, jadi biasanya untuk menghindari kebocoran di MK itu yang membuat draft putusan kan tidak mungkin dalam waktu pendek kan. Draft putusan sudah ada, tinggal cekokan akhirnya aja biasanya gitu. Cekokan akhir itu justru diputuskan saat-saat mendekati putusan, saat-saat mendekati vonis, bisa beberapa jam sebelumnya, karena untuk menghindari bocor. Nah, jadi biasanya begitu, dan memang dijaga betul. Ada kasus-kasus yang biasa tidak terlalu genting seperti ini, agak lama juga biasa itu. Tapi kasus-kasus seperti ini biasanya dijaga betul, dan justru dicekokan akhirnya diputuskan biasanya beberapa jam. Jadi itu artinya. Terus sekalian, pengalaman saya di MK dan pengalaman saya itu di MK itu panjang sekali sejarahnya. Saya ketika perdebatan perubahan undang dasar, saya ikut merumuskan MK dalam undang dasar, ikut merumuskan kewenangan MK itu apa, dan studi banding di lebih dari 30 negara. Dan apa ini MK? Dan saya termasuk yang pertama sekali mengusulkan perlunya MK. Dibaca di Risalah. Saya juga membentuk dan merumuskan undang-undang MK. Ya, undang-undang termasuk hukum acaranya. Saya yang memilih hakim MK yang pertama yang dari DPR, 3 orang. Saya pun yang pertama menyusun konsep bagaimana DPR membuat keterangan di MK. Karena saya saat awalnya mewakili MK, yang mewakili DPR di MK. Keluar dari anggota DPR, menjadi pemohon pernah, menjadi termohon pernah, menjadi pihak terkait pernah, memberikan keterangan selaku pemerintah juga pernah, karena saya pernah di pemerintahan. Terakhir, saya menjadi hakim MK, menjadi wakil ketua MK, menjadi ketua MK, jadi lengkap sekali. Jadi saya sekalian, pengalaman saya selamat datang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan PSI, calon Presiden Republik Indonesia. Mohon kepada hadirin untuk duduk kembali, dan kepada tim media kami berikan waktu 1-2 menit untuk mengabadikan momen kedatangan Bapak Anies Baswedan. Presiden kita. Apa presiden kita? Bagus, bukan calon presiden. Presiden. Amin. ya, selamat datang kepada Bapak Presiden kita, Bapak Anies Baswedan. Ahlan wa sahlan. Saya lanjut sedikit. Jadi pengalaman saya di MK bahwa hakim itu berbeda dalam memandang suatu perkara. Kalau suatu perkara dia sungguh-sungguh memperhatikannya dengan detail, dia punya ketertarikan untuk
benar-benar ini mengabulkan atau tidak mengabulkan. Biasanya awalnya hakim itu membaca sepintas perkara, perkara ini sih tidak ada apa-apa. Biasanya dalam kondisi seperti itu sidang berjalan datar saja itu, ini nggak ada, dia datar saja itu biasanya. Tapi kalau hakim ketika meneliti sebuah persoalan dan satu persatu dalil para pihak itu diteliti, ini ada sesuatu yang luar biasa. Kalau penilaian hanya formalitas hukum semata-mata, ini sih ada untuk tidak mengecewakan para pihak, hakim itu memeriksa saja dan seperti agak serius. Tapi kalau pandangan saya, sidang kemarin itu bukan agak serius, tapi sangat serius. Sangat serius. Perdebatannya adalah karena dua aliran kemarin. Aliran pertama, aliran formalitas hukum acara. Kemudian yang kedua, aliran substansi hukum dan keadilan. Kalau formalitas hukum acara, karena undang-undang pemilu itu detailnya adalah yang dipersoalkan hasil penghitungan suara yang memengaruhi kemenangan. Didetailkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi mengenai hasil penghitungan suara. Kalau cara pandang hanya formalitas di situ, sudah selesai. Tidak ada perdebatan yang lebih dalam. Tapi hakim mendalami kepada hal-hal yang proses yang justru di luar masalah penghitungan suara. Dan itulah dalil kita dari awal, memang kita tidak persoal penghitungan suara. Apakah boleh? Apakah bisa? Dari awal berdiri Mahkamah Konstitusi tidak pernah, ini pengalaman, tidak pernah hanya mengunci diri dalam memeriksa hasil pemilu dalam penghitungan suara. Biasanya dia memeriksa proses. Nah, ini terbukti ketika apa menjadi konsen hakim konstitusi dalam memanggil menteri-menteri. Itu menunjukkan hakim konstitusi sudah perhatikan masalah proses. Saudara, kalau dari gestur apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yang kita pantau bersama, saya kok merasa optimis. Saya sangat merasa optimis karena hal-hal yang dibantah oleh termohon dan pihak terkait justru tidak begitu diabaikan. Justru pokok-pokok permohonan itu yang menjadi fokus Mahkamah Konstitusi. Terus kalian, isu yang kemarin kan pertama isu ya, ini kalau kayaknya sejarah ini tahun 85 ketika melawan Orde Baru ya, saya sama-sama di Jakarta. Cabang yang dia pimpin cabang Jakarta ini dan cabang saya di Makassar sama-sama dibukukan oleh Haji Asir Aziz. Ya, sejarahnya.
Jadi dibikin cabang transitif. Jadi lawannya cabang intransitif. Cabang intransitif ini. Jadi saya tinggal di Jakarta selama 6 bulan di Cilosari. Ya, mutar-mutar. Ketika HMI MPO terbentuk, ya, gini ke Makassar, dia tidak berani langsung ke Jawa Makassar. Jadi saya antar pakai Vespa mutar Makassar itu mentok. Jadi ini kami secara panjang sama Pak Egi Sujana. Dan di Jakarta sama-sama buka kantor pengacara dari awal. Saya bilang Pak Egi, apa saya bilang, jangan demo di jalan terus kita bikin kantor, bikin kantor. Jadi sekalian, saya memiliki optimisme yang tinggi bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi punya perhatian yang besar, dan dari sisi bukti-bukti dan dalil-dalil yang kita ajukan sepanjang kajian saya, ini punya dasar yang cukup untuk bisa digabungkan. Jadi karena itu kemarin sampaikan di IG dan di media-media, saya bilang seluruh relawan perubahan seluruh Indonesia, jangan dulu benderanya diturunkan. Kantor-kantor tetap buka, kita tunggu hari Senin saat putusan. Tapi saya pun dengan menutupnya, apapun putusannya, kita orang konstitusionalis. Kalau putusannya dikabulkan, kita minta orang taat pada putusan. Begitu juga sebaliknya. Itulah orang konstitusionalis. Dan itulah, ya, begitulah kita, tim hukum nasional di Anies Mohaimin. Saya kira itu disampaikan. Bocoran halus tidak bisa saya secara detail. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.